Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megi Yulianti dengan nomor NIM 20105244010. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi digital di bidang pariwisata sebagai bentuk bertransformasinya era digitalisasi. Nah, kita sudah masuk di slide pembahasan. Nanti kita akan membahas yang pertama itu ada transformasi digital. Kemudian yang kedua ada teknologi digital. Kemudian yang ketiga ada pariwisata. Yang keempat itu aplikasi wisata macam-macamnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu ada digital marketing pariwisata. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang transformasi digital. Apa sih itu transformasi digital? Nah, transformasi digital itu suatu fenomena perkembangan dan perubahan era digital dari masa ke masa di dalam kehidupan masyarakat, khususnya yang berupa teknologi. Teknologi ini semakin hari semakin canggih sehingga dapat membantu mempermudah berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di muka bumi ini. Nah, transformasi tersebut dipandang sebagai tahap ketiga dari teknologi, diawali dengan kompetensi digital, penggunaan digital, transformasi digital, dengan penggunaan serta kemampuan transformatif yang menginformasikan kesadaran digital. Transformasi digital biasanya selalu dikaitkan dengan kemudahan pemakaian aplikasi dalam smartphone, karena memberikan new eksperimen terhadap penggunaannya. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang teknologi digital. Teknologi digital sendiri adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasiannya yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer, yang bertujuan untuk mempermudah setiap aktivitas manusia di bumi sehingga terciptanya keefisienan dan keefektivitasannya. Teknologi ini juga merupakan salah satu bagian yang saat ini tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena di era digital ini teknologi banyak digunakan di mana-mana dan di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang pariwisata. Menurut Yoti, pada tahun 1991, pariwisata itu berasal dari kata pari dan wisata. Nah, kata pari ini dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar, atau lengkap. Nah, sedangkan kata wisata itu dapat diartikan sebagai perjalanan atau berpergian, yang dalam hal ini sinonim dengan kata tour dalam bahasa Inggris. Nah, atas dasar itu, maka kata pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain, yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah tour. Selanjutnya ada aplikasi wisata. Nah, contoh aplikasi wisata itu yang pertama ada tiket.com, Traveloka, TripAdvisor, ada Pegi-Pegi, kemudian ada Airi, ada Trivago, dan yang terakhir ada Agoda. Nah, yang pertama itu ada aplikasi tiket.com. Nah, di dalam aplikasi ini layanan yang tersedia itu ada pembelian tiket kereta api, tiket pesawat, tiket konser, tiket atraksi, maupun bisa booking kamar hotel. Nah, fitur-fitur unggulannya ada 3. Yang pertama Smart Refund, yang kedua Smart Round Trip, yang ketiga Smart Reschedule. Nah, Smart Refund ini adalah fitur yang dapat mengembalikan dana jika terjadi pembatalan pemesanan. Yang kedua ada Smart Round Trip. Nah, ini fitur yang digunakan untuk membantu mendapatkan penerbangan pulang pergi dengan harga termurah. Kemudian yang ketiga itu ada Smart Reschedule. Fitur ini dapat mempermudah penggunanya melakukan penjadwalan ulang tiket pesawat.
Nah, kemudian ada aplikasi Traveloka. Traveloka ini merupakan aplikasi perjalanan wisata khusus bagi domestik. Layanannya tersedia itu ada pembelian tiket kereta, pesawat, penyewaan rental kendaraan, booking kamar hotel. Tapi selain itu tersedia juga booking kupon kuliner dan tiket tempat wisata. Bisa juga membayar tagihan air, listrik, hingga pulsa. Selanjutnya ada aplikasi TripAdvisor. TripAdvisor ini termasuk bagian dari TripAdvisor Media Group yang dimiliki dan dioperasikan oleh TripAdvisor. Nah, TripAdvisor ini didirikan oleh Stephen Covey dan Lyle Steinert. Steve mendirikan TripAdvisor Inc. pada bulan Februari. Nah, layanan yang tersedia itu ada pembelian tiket kereta, tiket pesawat, paket perjalanan, booking resort, maupun booking kamar hotel. Nah, kemudian aplikasi pergi-pergi. Nah, layanan yang tersedia itu ada pembelian tiket kereta, tiket pesawat, booking kamar hotel. Fitur-fitur unggulannya ada juga, yaitu yang pertama ada Pay Later, fitur metode pembayaran yang menyediakan program cicilan hingga 12 bulan. Yang kedua itu ada asuransi travel, fitur yang memberikan perlindungan maksimal dengan proses klien untuk keterlambatan hingga kecelakaan diri. Yang ketiga ada online refund, fitur proses pengembalian dana secara online. Yang terakhir ada online check-in, fitur yang memberikan kemudahan saat check-in di bandara secara online. Selanjutnya ada aplikasi Airi. Airi merupakan aplikasi tiket pesawat dan hotel. Dengan aplikasi ini, pengguna akan lebih mudah untuk memesan tiket pesawat dan hotel langsung dari smartphone dengan berbasis lokasi. Kemudian yang selanjutnya ada aplikasi Trivago. Trivago ini pengguna bisa mendapatkan hotel ideal dengan harga yang hemat dalam waktu cepat. Kemudian dengan Trivago ini juga dapat memilih hotel yang dekat dengan tempat wisata atau bandara. Dan aplikasi wisata yang terakhir itu ada Agoda. Agoda ini adalah aplikasi Android yang digunakan untuk pemesanan penginapan atau hotel. Perusahaan ini didirikan oleh Michael Kenny pada akhir tahun 90-an dengan nama PlanetHoliday.com. PlanetHoliday.com ini adalah salah satu dari perusahaan industri situs web reservation hotel yang kemudian berkembang menjadi bisnis multimiliar dolar. Bahasan yang selanjutnya adalah digital marketing pariwisata. Digital marketing pariwisata adalah usaha mempromosikan atau memperkenalkan sebuah daerah atau tempat wisata yang menarik kepada wisatawan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi digital. Nah, aktivitas digital marketing ini meliputi website, sosial media, online advertising, email direct marketing, forum discussion, dan mobile application atau melalui iklan di internet seperti Facebook, YouTube, atau media sosial lainnya. Nah, digital marketing ini sangat dibutuhkan untuk bidang pariwisata karena yang dapat diuntungkan dari digital marketing ini yaitu yang pertama pengusaha besar yang mendirikan dari segi komersil. Kemudian yang kedua devisa dalam negeri naik karena banyak turis asing yang datang ke dalam negeri. Kemudian yang ketiga menurunnya angka pengangguran di dalam negeri. Kemudian yang keempat pengusaha kecil yang di sekitar tempat wisata dari segi ekonominya. Jadi kesimpulannya, perkembangan transformasi digital ini dapat dilihat dari sektor pariwisata. Di bidang pariwisata ini, transformasi digital dapat dilihat dengan adanya berbagai aplikasi-aplikasi wisata yang berkembang di kalangan wisata domestik maupun mancanegara seperti tiket.com, Traveloka, Pergi-Pergi, TripAdvisor, Airi, Trivago, maupun Agoda. Nah, di dalam aplikasi-aplikasi ini memiliki fitur dan kegunaannya yang beragam dan masing-masing seperti pemesanan tiket perjalanan, memesan kamar hotel atau penginapan maupun memesan paket perjalanan wisata.
Nah, dengan adanya aplikasi wisata ini bertujuan untuk mempermudah pengguna atau wisatawan untuk berwisata ke tempat-tempat yang ingin mereka kunjungi tanpa adanya kesulitan untuk memesan tiket maupun memesan penginapan atau lainnya yang berhubungan dengan traveling. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.